Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmadi. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2025 angkatan 20. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan resum singkat tentang materi kesiapsiagaan bela negara. Sebelum kita membahas tentang kesiapsiagaan bela negara, kita harus mengerti tentang nilai-nilai dasar bela negara. Ada 5 nilai-nilai dasar bela negara yang harus kita pahami. Yang pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air dibuktikan dengan jiwa dan raganya bangga menjadi bangsa Indonesia dan juga bangga menggunakan produk-produk Indonesia. Nilai-nilai dasar bela negara yang berikutnya adalah sadar berbangsa dan bernegara, yakni berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara dan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai-nilai dasar bela negara yang ketiga adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Kita harus paham nilai-nilai dalam Pancasila dan juga kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan juga menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Nilai-nilai dasar bela negara yang selanjutnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Hal ini dibuktikan dengan bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk kemajuan bangsa dan negara. Dan juga kita harus berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun nilai-nilai dasar bela negara yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara, yakni kita senantiasa memelihara jiwa dan raga kita, senantiasa bersyukur dan berdoa atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama ada kegiatan baris berbaris dan tata upacara. Baris berbaris merupakan suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup dalam rangka membina dan kerjasama antar peserta Latsar. Manfaat dari baris berbaris adalah menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan, disiplin, sehingga dengan demikian peserta Latsar senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu dan secara tidak langsung juga menanamkan rasa tanggung jawab. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara yang kedua adalah keprotokolan. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai penghormatan kepada seseorang yang sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, ataupun masyarakat. Adapun fokus keprotokolan adalah pengaturan tata upacara, tata tempat, dan tata penghormatan dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Adapun pengertian tata tempat berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat dalam acara kenegaraan atau acara-acara resmi. Berikut contoh tata tempat kegiatan resmi. Contoh pengaturan tata tempat: jika posisi berdiri dan bila berjabat tangan, maka pimpinan berada paling kanan ataupun paling kiri. Dan bila tidak berjabat tangan, maka pimpinan berada di barisan paling tengah. Contoh yang berikutnya, jika pengaturan tata tempat posisi duduk. Apabila meja berbentuk U, maka pimpinan berada di paling tengah. Kemudian wakil pimpinan dan anggota di bawah pimpinan berada di sebelah kanan dan kiri. Apabila meja berbentuk bulat, maka pimpinan berada di paling tengah. Kemudian di kanan kiri adalah anggota di bawah pimpinan. Adapun pengaturan tata tempat posisi duduk yang pertemuannya tatap muka dengan peserta yang banyak, maka pemimpin berada di paling depan dan berada di paling tengah didampingi oleh wakil dan juga
bawahan pimpinan yang lain. Kemudian peserta juga dibagi tempat duduknya. Paling kanan pimpinan ada koordinator dari masing-masing kelompoknya ataupun berada di sebelah kiri. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara yang berikutnya adalah membangun tim. Kita tahu manusia bukanlah makhluk yang bisa hidup sendiri, maka perlu berinteraksi dan bersosialisasi. Tentunya dalam membangun tim ini harus kompak dan juga pembentukan kelompok yang solid dan terorganisir untuk menghadapi berbagai ancaman dari dalam dan dari luar negeri. Oleh karena itu, tim yang kuat dan terorganisir akan menjadikan kesiapsiagaan bela negara dapat ditingkatkan secara signifikan untuk memastikan bahwa negara memiliki sumber daya manusia yang unggul yang mampu menghadapi berbagai ancaman. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara yang berikutnya adalah Caraka Malam dan Api Semangat Bela Negara. Caraka Malam adalah kegiatan mengantarkan pesan atau berita secara rahasia dari satu titik ke titik lain, biasanya pada malam hari, dengan melewati berbagai rintangan dan gangguan. Tujuannya adalah melatih kedisiplinan, kemampuan menjaga kerahasiaan, dan keberanian dalam menghadapi situasi yang sulit. Adapun Api Semangat Bela Negara adalah simbol semangat juang dan patriotisme, yakni rela berkorban untuk tanah air. Tujuannya adalah menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme, internalisasi nilai-nilai bela negara, dan membangun karakter ASN yang unggul. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara yang berikutnya adalah kewaspadaan dini. Kewaspadaan dini adalah tindakan untuk mendeteksi dan mencegah potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tujuannya adalah meminimalisir dampak negatif dari potensi masalah tersebut, baik dalam konteks keamanan, kesehatan, maupun sosial. Mari kita tingkatkan kewaspadaan dini kita dimanapun dan kapanpun, terutama sebagai ASN harus siap siaga dalam bela negara. Demikian resum singkat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.